Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال ويا حسن الفعال ويا قائما بلا زوال ويا مبدئا بلا مثال. فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد, Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, Kiai Haji Muhammad Tajul Arifin Billah, Kiai Syarif Muhammad Saifuddin, Bapak Camat, keluarga besar Puskesmas, Prajukan, seluruh Jam'iyah Sholawat Sokoh, Raja dan Nurul Mustafa, hadirin hadirat muslimin muslimat, hafizakumullah jami'an, semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita baru usai dari suasana mensyukuri hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di usianya yang telah mencapai 77 tahun. Berarti sudah 70 tahun lebih Allah anugerahkan kemerdekaan pada bangsa ini. Semarak kegiatan Agustusan diselenggarakan sebagai luapan kebahagiaan, lebih-lebih setelah 2 tahun kita terbatas aktivitas, tidak bisa mengungkapkan ekspresi kebahagiaan, memperingati hari kemerdekaan seperti tahun-tahun yang silam selama 2 tahun
kita menahan diri, dan tahun ini semoga tahun-tahun selanjutnya lebih baik lagi, amin ya rabbal alamin. Mensyukuri nikmat kemerdekaan harus dikembalikan pada makna syukur. Bersyukur artinya menggunakan nikmat itu sebaik-baiknya. Ketika kita diberi nikmat sehat, maka kesehatan yang ada dalam diri kita digunakan sebagai ketaatan sehingga menjadi sehat walafiat. Mata yang sehat digunakan untuk memandang, mengaji Al-Quran, melihat keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, seraya bertasbih, memuji Allah, bertahmid. Begitu seterusnya. Dan di saat kita mendapatkan rezeki dari hasil jerih payah ma'isyah yang kita kerjakan, digunakan untuk membahagiakan keluarga. Para bapak yang berniaga memperoleh hasil, kemudian hasil itu digunakan untuk nafkah keluarga. Sesuap nasi dari tangan seorang ayah kepada anaknya, seorang suami kepada istrinya adalah suapan barokah. Banyak contoh ungkapan rasa syukur yang bisa kita lakukan. Terutama orang yang bisa merasakan nikmatnya sehat, silahkan bertanya kepada yang sedang diuji dengan penyakit. Orang yang sakit ini ketika melihat orang yang sehat, seakan-akan di atas kepalanya ada mahkota. Mahkota apakah itu? Mahkota sehat, yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang sehat, dan yang bisa melihatnya adalah orang-orang yang sakit. Itulah ada pesan, jagalah sehat sebelum sakit dan gunakan hidup sebelum mati. Insya Allah kita menjadi orang yang selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Namun sayangnya ungkapan rasa syukur atas anugerah kemerdekaan masih saja di sana sini tidak benar-benar disyukuri dengan arti syukur yang sebenarnya. Ada berapa banyak orang meninggalkan sholat hanya karena alasan Agustusan. Asarnya kehilangan, mauribnya ejoma rasobu alias dalam tos. Yang lebih menyedihkan lagi, ketika ungkapan bahagia mensyukuri nikmat kemerdekaan dan mengenang jasa pahlawan, tidakkah kita merenung bahwa para pahlawan itu telah berdarah-darah, bertaruh nyawa, jiwa raga, harta benda untuk negeri ini, untuk menegakkan bagaimana negeri ini merdeka dan hamba-hamba Allah beribadah dengan aman, tentram. Sementara anak cucunya mensyukuri kemerdekaan dengan cara-cara yang tidak baik, bahkan maksiat. Dan kolang yang sekolah dan kuliah sampai semakin patut tak ngerti. Nah, patujuannya orang Agustusan kaloro dalam bina setua ngakui sadubar nak gana ngakui mon pandong ngakui pempas jaan ni ke Agustusan bunga nyokore kemerdekaan seipa bunga ni ke pahlawan kok mesum ahli bahuna obatir molar nangare nak foto na tak pinter koreh nikmat sudah laki akan lebih begini loko nyo sa ko laki aku tangan
napatan tengah zaman pun parak dan akhir. Kalau hanya tujuannya adalah bahan tertawaan, sementara ada nasihat, orang yang banyak tertawa hatinya akan mati, keras hatinya sehingga tidak bisa mendapatkan nasihat yang baik. Tingpon heli hatinya, boleh tak? Apa? Tak kira masuk. Kenapa pon heli? Inilah fenomena yang ada di sekitar kita. Ada bulan sih, kompak, gerak jalan, mun lambat sudah hitam. Hingga biasanya Agustusan beda penampilan yang menunjukkan zaman-zaman perjuangan, bahkan memberikan motivasi. Akan lampi dokter, akan lampi bidan, akan lampi dinas, polisi, tentara. Jadi orang bangga bahwa negeri ini adalah negeri yang maju dan berperadaban. Rakyatnya terpelajar, berpendidikan. Kadang menambah sudah anak. Pabrik napa mah keluar. Model pabrik. Tahu nih peracik keluar dari pabrik. Okay. Sobat jawaban apa? Orang sini keluar ya miniatur pabrik. Bahwa kita punya tempat yang menjadi ma'isyah banyak orang. Tetapi apakah hari ini kenangan-kenangan itu masih ada? Boleh nengi sebagian tempat di Pakun Bodoh mengenang bagaimana peristiwa perjuangan di Bodoh sambil adrama kalampi orang pejuang kemerdekaan. Itu sangat baik untuk memberi pelajaran kepada generasi sekarang. Oh, ternyata dahulu kita telah berjuang mati-matian. Tapi mana bisa patingku kenikah saya tak saya. Akhirnya pikir kok dikit mengaboda acara menorok karena Karnaval Agustusan secung saraan kok. Kreasi seni silahkan terbuka, ada ruangnya, tetapi panduan agama harus menjadi pembimbing. Jangan sampai dalam tes. Alhamdulillah, mohon apa sih kepada Pak Ulun Nikah berengaki bentahun sepekan datang seluruh pihak, terutama para penyelenggara kegiatan karnaval, pejabat pemerintah, mengindahkan harapan-harapan kami bagaimana generasi umat ini benar-benar terkawal moralitasnya, akhlaknya, pemikirannya dengan baik. Para Rabu setuju oleh sapona Pak Are dan pula saat keluarga erabui keluargana Mafullah Hasim Muzadi yang berada keluarga Kak itu bunyai Kak itu matorok ya sangkuna. Ada satu fenomena yang harus menjadi doa kita, menjadi keprihatinan bersama kita. Zaman semakin muka bangga orang anak muda usia SMP bahkan mungkin SD darmanya muntah di pacar susah bening tuan takut tak baju anak padahal lambat ke asat ini noleh syiiran kosidak orang abagalan jok sampai jinggung-jinggung anak orang abagalan ini kan nyari cucu si barokah. Bagaimana mengawali pernikahan dengan ibadah, bagaimana mengawali pernikahan dengan hal yang baik sehingga nanti melahirkan generasi yang baik. Tapi mana bi ampun itu dulu ngalaban hal saya tak saya.
sanak foto nah kobeter tidak sah. Naudzubillah ini. Nama boleh dalam sampai ala kohal sih terutama dusara itu. Ya usah orang ya usah. Dusana orang azina nikah apes sanak foto betong doreng. Saya rasa kumah alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setan sebenarnya. Setan si akopa. Iblis sesenang berarti berhasil menghancur generasi umat manusia. Para Rabu sekalian, ngereng kita sadari kembali, kita tata kembali. Sudah 2 tahun kita diuji oleh Allah. Jangan sampai kemudian nikmat sehat walafiat, nikmat bisa bebas beraktivitas, jangan sampai hilang kembali. Toreh Pak. Silahkan Anda menyambut kegiatan-kegiatan seperti Agustusan dan kegiatan lainnya. Sakejak ini kepada molot, sakejak boleh ni kepada hari santri, bon saterusnya ngereng sambut. Sediakan, persiapkan acara-acara yang mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Para Rabu saja, siapa nikah juga? Alhamdulillah berharapan bahwa masyarakat, khususnya masyarakat yang ada lingkungan kita ini masih memiliki kepedulian tentang nilai-nilai agama. Hikbah de orang se mikir katipun apa nak foto nak esani agama. Hikbahnya orang se kobeter masa depan nak foto nak muntak selamat dunia akhirat. Maka mereka inilah harapan kita 10 tahun, 20 tahun pagi kenikah kota jadi pemimpin masa depan. Ini adalah harapan generasi emas di tahun 2045. Kemungkinan Indonesia akan memimpin negeri, bahkan di seluruh pelosok dunia peringkat Indonesia akan diprediksi bisa lebih tinggi dari beberapa negara Eropa. Ada satu analisa bahwa negeri ini akan menempati posisi keempat secara ekonomi. Pertanyaannya, apakah kita ini menjadi pelaku ekonomi ataukah objek pasar ekonomi dunia? Ngereng mulai samangke siap aku putra putri dan kuda panjenengan. Pangaji agama, papenter wawasan sampai kalau baik ke akar sejarahnya. Ada tingkah ini kasih sampai ini. Lambat sudah kanak pada PMP, kenapa PMP? Pendidikan moral Pancasila. Ini kan orang dengan sekolahan SD SMP ngerti ke akhlak ini ngerti. Waktu gak bisa berdesi tulisan kan apa tulisan? Kenapa salah ngetik, kenapa ya remah. Akhirnya berarti asal kirim tulisan surat, kirim ke Jakarta, kirim ke Presiden. Mohon dikoreksi, redaksi kalimatnya diperbaiki. Unikah para pengasepuh, para guru-guru kita peduli bagaimana muatan kurikulum, buku panduan harus menjadi nilai akhlakul karimah. Esina pun apa para Rabu saja atau les bahwa Indonesia menganut 5 agama, warganya diberi kebebasan untuk beragama. Ada 5 agama dan semua agama benar. Dan ini kasih kita tepat. Pun pasal kepira agama benar. Tetapi ditambahi semua agama menurut keyakinan umatnya adalah benar. Dan ini kan para Rabu saja. Jadi tak macam yang Islam yakin dengan agamanya, yang Kristen yakin dengan agamanya, yang Hindu yakin dengan agamanya, yang Buddha yakin dengan agamanya, begitu seterusnya sehingga terjadi toleransi. Islam sudah mengajarkan toleransi sejak awal. Lakum dinukum waliyadin. Dan para Rabu saja. Akhirnya nak foto tepat saja. Tak bersarung.
Tak punya lagi. Kita saling menghargai. Insya Allah berarti mana bitan ulama jenengan, terutama para orang sepuh, bapak, ibu ni kan, mikir katibun apa pendidikan putra putrinya akan selamat negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Shallu ala Nabi Muhammad. Para Nabi sekalian, orang perjanjian agama ini kan nikmat. Tak sakapin orang beda sih perjanjian ke akhir. Beda sebagian orang sih mama konjoran dosa tak pati perjanjian. Mune tanya sih, anak pambian tak perjanjian ke dosa tak pati. Kemudian perjanjian ke suatu. Jadi tuming careta sobong bukti. Inilah ada fenomena yang sangat mengkhawatirkan. Orang digeser untuk jauh dari agama. Media-media sosial sekarang diisi oleh para pesulap-pesulap. Ustadz-ustadz tak mikir gak ada. Tak pati-pati sama kan. Dikit pada pesulap biru, kuning, keleng wabu. Karena habis itu pun pas saya tahun saya tik nak kanak kita benih orang sini berkah, benih orang sini berkah ajunah Gusti Allah, benih orang sini berkah akhlak Rasulullah pasti ada. Oleh karena itu para guru, para dai, para ustadz ini harus memiliki kemampuan bagaimana membimbing umat lebih baik lagi. Lambak bercari tanah orang yang tak percaya ke suatu, orang yang tak percaya ke akhirat. Jadi atanya mang loh. Napa perlu nak hujung? Napa perlu nak sedekah? Napa perlu nak puasa? Ada 3 orang tidak percaya tentang hari kiamat, tidak percaya tentang hari berbangkit, tidak percaya tentang pahala dan surga, tidak percaya dengan dosa dan neraka. Dia berkata kalau sudah mati ya sudah mati. Dia mau mati mati. Ketika Abu Dhani. Ketika ada ustadz yang menerangkan tentang masalah akhirat, 3 orang ini membantah. Nah, Pak Hukeng, orang cara akal. Oh, kiwan kemudian mentera bukti norok boleh lagi. Muntemun nengin pengkira alas. Maka kemudian 3 orang ini bertemu di pinggir hutan dekat bukit. Apa mak hibuk antum bian? Jadi gula tanya masalah akhirat mak hibuk ini tidak alas. Ternyata ustadz ini punya cara yang sangat jitu untuk menyadarkan orang yang tidak percaya akhirat. Kata ustadz ini, di dalam bukit ini ada gua. Pintu masuk gua di sebelah sana, nanti keluarnya di sebelah sana. Sampean satu persatu masuk. Saya akan menunggu di pintu keluar. Di tengah gua, sampean akan menemukan banyak batu. Kalau sampean mau mengambil batu itu silakan. Yang tidak mau mengambil tidak apa-apa. Bingung saya bilang, Pak suruh ngelak batu dengan ini. Ampun yantos, si ustaz juga yang ngantos mengira keluar. Terus itu mas, orang yang pertama ini kan si parita. Tapi karena penasaran masuk dalam gua. Lupa kak tengah petang. Dengi petengah ini kan, keresah. Dengi soko gua banyak beli botol. Jadi tak pergi aja. Tidak tak usah. Maklum berat ni batu apa pandangan ni batu. Jadi keluar tak begini benar pun lebar sampai keluar pintu gua ketemu dengan ustaz. Orang kedua masuk. Nah orang kedua ini penasaran saja.
kenapa saya dipersilahkan mengambil batu? Daripada penasaran saya ambil saja batu, tapi secukupnya saja. Ketika nak betul dengan ini belum kuat, potong kayak tangan kan, saya pertemuan sampai. Orang ketiga masuk. Nah, orang ketiga ini percaya kepada Ustaz. Ada apa? Kok saya dipersilahkan mengambil batu? Pasti ada nilainya. Batu itu pasti ada nilainya. Tiba-tiba, Bapak juga enggak? Saku kanan, saku kiri. Pun bodoh jalanan, masuk. Sampai keluar. Timbun keluar, hingga telur ini apa? Mari silakan. Orang pertama, sampean coba dibuka tangannya. Bawa batu apa? Enggak, saya enggak ngambil apa. Ya. Silahkan orang kedua. Buka. Ternyata emas. Alhamdulillah, oleh emas. Kengkas tak ngidonya. Si pertama, kasta, tak percaya juga. Bendana Ustaz itu kedua ngolak emas saja. Dan orang yang ketiga adalah orang yang paling beruntung karena dia sudah mempercayai ucapan Ustaz. Nah apa? Pak pas jawabannya suruh masuk ke gua. Padahal yang dipertanyakan adalah akhirat. Nah, akhirnya Ustaz enggak begitulah kita ini sedang berada dalam perjalanan lorong waktu. Dunia ini, bumi, kehidupan di dunia seperti dalam gua. Kita tidak melihat apa-apa. Disuruh sholat, tidak kelihatan pahalanya. Suruh puasa, tidak kelihatan pahalanya. Tapi nanti di akhirat, pahalanya sholat, cahayanya puasa, cahayanya berwudu, cahayanya sedekah akan menjadi kekuatan energi kita menuju surga Allah. Alhamdulillah. Maka beruntunglah orang-orang yang sejak di dunia sudah memiliki iman, sudah memiliki keyakinan. Semoga kita hidup hingga mati tetap berkeyakinan, membawa iman, membawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa inna insyaallah biha nub'atsu minal harapan tertinggi bahwa kelak kita bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.